dulu ya, terus gitu ya. Oke, udah nyaman duduknya Caca? Udah. Udah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya dari mana Caca? Dari kelas, Bu. Oh, dari kelas. Dari ngapain itu? Ngerjain tugas, Bu. Bentar lagi ujian. Ujian. Tugas apa nih Caca? Tugas ada tadi, Bu, tugas bikin video. Bikin video. Jadi itu yang untuk ujiannya ya? Iya, Bu. Oke, itu kerja sendiri atau sama teman-temannya? Berkelompok tadi, Bu, sama teman-teman. Oh, sama teman-teman juga ya. Oh iya, Caca datang ke sini sendiri aja atau tadi ada diantar teman? Sendiri aja, Bu. Gitu. Berarti sudah ngerjain tugas kelompok aja langsung ke sini ya? Atau mau singgah lagi kemarin? Nggak ada sih, Bu. Emang mau ke sini aja, habis itu langsung pulang aja, Bu. Oh gitu. Berarti Caca emang ini kegiatan terakhir Caca ya? Sini itu Caca mau pulang lagi setelah ini. Oh gitu. Caca ke kelas berapa Caca? Kelas 11, Bu. Kelas 11. Tinggal 1 tahun lagi nih. Iya. Nantinya kelas 12 ya. Oke Caca. Caca tadi malam menghubungi Ibu ya. Caca mau konseling nih katanya nih. Tapi Caca unik juga nih, Caca mau konselingnya di ruangan terbuka seperti ini ya Caca. Iya, Bu. Caca kalau di ruangan Ibu gimana? Takut ya? Iya, Bu, kayak mungkin kayak merasa diinterogasi gitu. Oh, takutnya gitu. Iya, kayak mencekam gitu rasanya. Udah pernah beli Caca masuk ke ruangan BK? Udah pernah, Bu. Waktu itu nemenin temen kan, lihat ruangannya agak sedikit gitu. Berarti Caca mau di luar ini biar lebih fresh aja ya, ya? fresh, Bu. Iya, gitu. Oke Caca, berarti kita lanjut aja mungkin ya. Kita mulai aja konseling kita hari ini. Lebih baik kita baca doa terlebih dahulu ya, agar nanti kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Oke, udah. Oke, alhamdulillah. Oh iya Caca kan tadi malam ngomong Ibu nih yang mau konseling. Berarti Caca sudah pernah konseling atau belum ya? Belum, Bu. Baru kali ini mencoba konseling, Bu. Oh, baru kali ini ya. Oh, Ibu kira Caca udah pernah konseling nih sama guru BK yang lain gitu. Oke, berarti Caca baru kali ini mau konseling ya. Kira-kira Caca apa yang kita tahu nih dari konseling itu? Dari konseling itu ya pemberian bantuan lah, Bu, dari guru BK kepada saya sebagai siswa gitu, Bu. Oh gitu. Jadi Caca ngerasa itu kayak konseling itu adalah pemberi bantuan gitu ya. Oke, itu juga bagus Caca sudah tahu Caca ya. Dan itu tidak terlalu jauh juga ya, konseling itu bisa pesan bantuan atau layanan yang diberikan guru BK itu kepada siswanya. Caca dalam konseling ini apa yang Caca harapkan nih dari konseling nanti nih? Caca kan mau konseling nih. Yang Caca harapkan apa nih dari konseling ini? Ya, Caca berharapnya tuh bisa lah, Bu, membantu Caca, Bu. Soalnya kayak tadi tuh gampang kepikiran, jadi sekarang tuh udah dapat lah jalan keluarnya gitu loh, Bu. Oke, berarti Caca mau meringankan pikiran Caca berarti ya? Berarti Caca lagi terganggu nih pikirannya. Oke, semoga nanti dalam kegiatan kita ini dapat dibantu ya Caca. Ya, Bu. Dan kan ini kita nih kegiatan kita nih santai aja. Dan ini kan lagi di luar ruangan ya. Berarti Caca jangan takut nih, karena di ruangan ini, di ruangan kita ini orang-orang hanya lewat saja. Jadi kan di dekat sekitar kita nggak ada orang kan Caca. Nah, jadi Caca jangan khawatir ini nih akan sama orang lain. Insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Juga Caca nih, kalau Caca menghubungi dulu berarti ini Caca kan atas dasar keinginan Caca sendiri nih berarti ya. Nah, itu alhamdulillah dan Ibu sama terima kasih banyak karena Caca emang sukarela nih. Caca memang keinginan Caca sendiri berarti kan mau konselingnya itu udah bagus. Dan juga nanti semoga dalam kegiatan kita ini Caca dan pembahasan kita ini tidak menyimpang ya dari norma-norma di lingkungan kita. Oke Caca, sejauh ini mungkin tadi kan Caca ingin ingin fresh gitu dan meringankan pikiran Caca ya. Boleh Caca ceritain nih bagaimana nih perasaan Caca hari ini dan apa nih yang kepikiran tadi nih kita tadi?
gimana ya buat ceritainnya atau gimana Bu. Oke, nggak apa-apa Caca, pelan-pelan aja. Kita ya. Oke Bu, mungkin sekarang Cici dia lagi merasa gagal banget nih Bu. Oh, gagal. Iya. Gagal seperti apa Caca? Ya kayak gagalnya tuh Cici ditolak di salah satu organisasi yang ada di sekolah ini Bu. Gitu. Ditolak. Organisasi apa tuh Caca? Bagaimana tuh? Coba cerita. Dan Iya Bu, organisasinya tuh organisasi kayak desain-desain gitu loh Bu. oh gitu. Kayak kominfo gitu Bu. Jadi kayak tiba-tiba aja ditolak, sedangkan Caca sangat hobi sekali dalam hal itu Bu, kayak mendesain, ngambil foto. Jadi kenapa Caca ditolak gitu Bu, jadi Caca merasa gagal dan gak berbakat gitu loh Bu. Oh gitu. Iya. Oke Caca. Nah, yang itu sudah kapan tuh Caca ditolak Caca? Seminggu yang lewat Bu, kan kemarin itu orang baru buka-buka pendaftaran gitu loh Bu. Jadi Caca udah berusaha kayak disuruhnya bikin desain dulu sebelum mendaftar, isi formulir dan lain-lainnya udah Caca lakuin semuanya Bu. Nah, tapi ditolak, jadinya Caca merasa sedih gitu Bu. Sedangkan teman Caca bisa keterima di sana, kenapa Caca enggak gitu loh Bu. Oke. Nah, berarti kan perasaan Caca jadi sedih nih karena ditolak, dan juga dalam persyaratan sudah Caca kerjain sebisa Caca kan. Oke, yang Caca pikirkan apa nih ketika Caca ditolak atau sebelum ditolak nih misalnya nih, apa nih? Sebelumnya tuh Caca merasa kayak orang tuh nggak butuh Caca Bu, kayak ngerasa kalau misalkan Caca tuh nggak ada bakat, ngapain mereka tolak gitu loh. Jadi kayak merasa gagal aja dalam diri aku ini nggak berbakat gitu loh Bu. Oh gitu. Iya. Gak berbakat ya. Selain itu Caca lebih suka apa nih hobinya? Selain itu, Yang saya suka ya nyanyi juga Bu, suka nyanyi juga. suka nyanyi. Iya. Itu suka nyanyi dari kapan tuh? Udah dari kecil atau gimana? Waktu SMP Bu, Dari SMP. Suka mana ya Caca? Caca udah coba mendaftar di organisasi seni? Belum ada sih Bu, soalnya kayak hobi Caca kan desain Bu, jadi nyanyi itu nggak biasa aja gitu loh Bu, nggak ada merasa itu Caca punya bakat itu, kayak nyanyi ya udah nyanyi aja kayak orang biasanya Bu. Kalau desain ini emang hobi banget ngedesain gitu Bu. Oke, sepertinya Caca lebih ke desain ya Caca. Iya. Sebenarnya itu menurut Caca nyanyi itu hobi atau bagaimana Caca? Bapak Caca atau gimana nih? Caca tuh suka-suka aja sih Bu kalau nyanyi itu. Oke, nah kalau misalnya desain itu kan Caca lebih ke situ nih, ke desain. Sebenarnya nyanyi itu juga bakat Caca. Caca boleh cobain ini daftar ke seni, karena selain desain ditolak, kayaknya lewat nyanyi itu juga bisa nih Caca masuk di situ. Siapa tahu peluang Caca di situ. Tapi Caca tuh emang kayak gimana ya Bu, nggak terima aja gitu loh Bu, kenapa tiba-tiba dia jadi tolak, sedangkan hobi Caca itu. Sedangkan nyanyi ini ya kayak nyanyi biasa aja, nggak ada minat sama sekali ke sana Bu. Jadi makanya kayak pengen banget gitu ikut, apalagi lihat teman kan tiap hari bikin acara-acara sekolah nih kan, gitu bikin desain, bikin foto-foto, video-video, jadi merasa ide juga gitu loh Bu, kok dia bisa saya enggak. Oh gitu. Oke, nah berarti nih pikiran Caca nih ada bermasalah nih Caca, karena Caca ngerasa kayak gagal juga tadi ya, nggak berbakat. Nah Caca, sewaktu Caca katanya tadi senang-senang aja nih nyanyi, kira-kira Caca udah pernah ikut lomba tidak untuk nyanyi itu, atau setelah nyanyi itu jadi lomba? Udah pernah ikut lomba sih Bu, waktu SMP, dan kebetulan juga dapat juara 2. Bagus, juara 2. Oke, itu udah bagus tuh Caca. Caca udah dapat lomba. Caca sampai sekarang masih, Caca tuh nyanyinya itu sendiri aja, otodidak atau ada itu les? Otodidak Bu. Otodidak. Iya. Itu bagus banget Mbak Caca, sampai juara 2. Nah, kebetulan kan di sekolah kita ada nih organisasi seni. Caca coba aja yang bagian seni itu. Siapa tahu nih Ibu yakin peluang Caca ada di situ, Caca. Karena Ibu rasa nih Caca itu lebih ke nyanyi itu Caca daripada desain, karena nih selain Caca masuk ke organisasi seni, menyanyi itu Caca bisa juga nih desain-desain, kayak ada
bikin poster nanti ada ikut lomba nyanyi nih, kita bisa bikin desain di situ. Atau Caca emang pengen desain itu juga ya? Iya Bu, soalnya emang hobi gitu desain udah dari lama sih Bu, pengen itu, soalnya lihat-lihat kayaknya seru deh gitu, apalagi bikin poster-poster, bikin video-video, terus bikin banyak kan ada juga bikin film juga tuh Bu, jadi kayak seru aja gitu ngeliatnya. Oke, nah Caca tadi bilang Caca ditolaknya itu 1 minggu yang lalu. Nah itu maksud kepikiran berarti ya sama Caca. Berarti Caca emang tidak mau mencoba untuk organisasi lain selain itu. Masih belum ada pikiran untuk kesana Bu, soalnya masih stuck di sana. Soalnya kok orang nggak mau sih nerima aku gitu Bu, soalnya bisa lah gitu untuk membantu mereka, apalagi bagian-bagian foto video desain. Oke, itu udah cukup lama ya 1 minggu. Nah itu berpengaruh nggak di sekolah, apa maksudnya kayak di tugas-tugas Caca? Misalnya Caca kan ada PR kan dari sekolah gitu. Nah Caca terganggu nggak sekolahnya atau gimana gara-gara pikiran itu? Ya sih gue gak sedikit terganggu, kayak pikiran aja kok orang tuh bisa nolak sih gitu, padahal udah berusaha semaksimal mungkin, kayak merasa gagal aja di diri ini Bu, kurangnya apa sih, sedangkan dia yang Caca bikin udah lumayan bagus juga Bu. Berarti Caca menyalahkan diri sendiri karena Caca itu ditolak gitu ya? Ya, Lanjut. dan juga orang itu kok bisa kayak nggak terimanya sama orang Bu, bisa nolak Caca gitu. Gitu, Caca juga dia terima selain menyalahkan diri sendiri yang nggak berguna gitu kan, rasanya kayak nggak dianggap gitu, terus kayak ngerasa orangnya emang nggak suka sama Caca lagi ya? Ya kayak nggak suka aja Caca masuk ke sana Bu gitu. Oke. Nah Caca, kira-kira yang menurut Caca kalau Caca pikirkan itu terus itu bagaimana Caca? Ya mungkin bisa stres juga sih. Oke, tahu ya Caca ya, berarti stres juga Caca berarti ya. Nah Caca kira-kira pengen seperti itu terus sampai ke depan atau bagaimana? Enggak Bu. Nah, nggak mau seperti itu ya. Oke, berarti yang Caca inginkan seperti apa nih? Ya Caca inginkan bisa lah Bu diterima sama orang-orang itu, kayak seneng lah apa yang Caca bikin, apa yang Caca lakukan gitu Bu. Nah, Caca bisa ngasih bukti gitu, misalnya kayak tadi kan Caca bilang kita kan tadi pengennya diterima. Nah, jadi selain itu juga Caca bilang kayaknya orangnya nggak suka sama Caca. Itu Caca kasih bukti, misalnya nggak suka itu seperti apa? Emang bagaimana tuh nggak suka mereka? Ya tuh kayak nggak mau nerima Caca tadi Bu, Gitu aja. ya nggak nerima, kok bisa sih nggak nerima gitu. Nah kan teman lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Tapi sebelumnya ada bertanya sama pihak organisasinya, misalnya kenapa saya nggak diterima gitu, bagaimana? Belum ada sih Bu. Oke, itu belum ada bertanya ya. Oke, nah Caca masih dalam pikiran-pikiran Caca seperti itu ya. Oke, nah Caca kalau belum bertanya sama seniornya mungkin kan yang waktu itu, mungkin Caca masih menerka-nerka nih, kira-kira benar nggak nih pikiran Caca seperti itu? Caca sudah yakin atau bagaimana nih langsung nggak suka sama Caca? Yakin aja sih Bu. Caca juga ragu nih ya, enggaknya ya. Oke, berarti kan Caca masih ragu nih sama pikiran Caca nih. Kira-kira mau Caca itu boleh Caca seperti itu berpikirannya atau bagaimana nih? Nggak boleh, alasan bagaimana? Ya karena kita tuh nggak boleh bernegatif thinking gitu ke orang-orang Bu. Mungkin besok itu juga masalah Caca juga mungkin nggak sesuai kriteria mereka kan Bu. Ya mungkin bisa merasa oh itu udah bagus, tapi buat orang lain tuh enggak itu. Nah itu bagus Caca. Berarti Caca sudah tahu nih, Caca itu tadi kan Caca bilang mungkin nggak sesuai kriteria. Berarti Caca sudah mengetahui tadi tuh pengennya memang kayaknya saya bagus, saya ini gitu kan. Nah setelah Caca pikirkan seperti itu, apa Caca rasakan sekarang pada Caca sudah waktu seperti itu? Yang Caca rasakan dia mungkin udah terbuka juga lagi pikirannya gitu. Itu bagus tuh Caca. Berarti sudah mulai meringan ya sedikit demi sedikit ya. Nah Caca tadi masih beranggapan dirinya itu tidak berbakat, itu bagaimana? Ya Bu, kayak merasa nggak ada bakat sama sekali jadinya Bu.
mungkin bisa ibu luruskan sedikit ya. Caca bilang Caca itu tidak ada bakatnya di situ, sedangkan Caca ada mengikuti lomba bernyanyi dan Caca mendapatkan juara 2 nih. Caca kira nih itu tadi Caca bilang itu hoki. Nah, bisa kasih ibu penjelasan kenapa Caca bilang itu hoki? Karena Caca merasa itu nggak bakat Caca Bu, kayak mungkin pesertanya dikit, jadi mungkin karena pesertanya dikit bisa lah dengan misalnya Caca nih dapat juara akhirnya gitu loh Bu. Oh gitu. Nah itu Caca tadi sudah tadi awalnya bilang bisa gitu, Caca sudah bagus, tapi setelah itu Caca berpikir bahwa mungkin kurang nih kriterianya ya berarti ya. Nah kira-kira menurut Caca kalau misalnya juri itu menilai pesertanya itu asal-asalan atau bagaimana Caca? Bener sih Bu, soalnya itu acaranya tuh lumayan besar juga nampaknya Bu. Acaranya yang besar juga, dan pesertanya sedikit gitu ya. Oke, nah Caca masih beranggapan kita itu hoki atau bagaimana? Enggak sih kayaknya Bu. Kenapa itu? Karena ya nampaknya disitulah bakat Caca nampaknya Bu. Saya bisa gitu, tapi ya memang sih kesukaannya dikit, cuman disitulah nampak lah, kalau misalnya dikit mungkin nampak juga itunya kan, bakat seorang atau suaranya. Oke, nah berarti Caca udah agak apa nih, udah bagi sedikit nih, yang awalnya nggak berbakat di bidang itu, sekarang Caca sudah mengakui bahwa ini itu bakat Caca. Nah oke, sudah nih, sudah bagus ya Caca. Berarti Caca ada keinginan gak nih mau coba join atau gabung di organisasi kesenian sekolah kita? Bisa sih Bu. Bisa. Oke, nah itu Caca kapan nih kira-kira mau coba itu daftar? Daftarnya tuh kayaknya bulan depan Bu, soalnya ada juga info-info bakalan dibuka lagi pendaftaran ini Bu. Oke, berarti Caca sudah ada info-info juga berarti ya. Nah Caca sampai sekarang Caca masih beranggapan gak nih Caca itu gagal atau bagaimana? Nggak ada lagi. Caca berarti Caca sudah lumayan ringan pikirannya bagaimana? Tadi nih sebelum misalnya kan sekarang tadi aja deh misalnya ya, tadi kan di awal-awal Caca merasa kayak beratnya pikirannya itu tuh kalau diperkirakan dari 0, nah 0 itu atau 1 itu sangat kurang, maksudnya kayak sangat sedikit dibandingkan 10. Pilih 1 sampai 10 skalanya. Sebelum konseling tadi pikiran Caca berapa tuh? 2. Tunggu, kan tadi Caca sebelum konseling kan bapak pikirannya tuh kalau 1 itu diulangi lagi ya, kalau 1 itu tuh rendah, kalau misalnya 10 itu tinggi gitu. Gitu. Dari 5 deh Bu. 5. Oke, berarti kan tadi sebelum ya. Setelah konseling sekarang ini Caca rasain berapa dari penjelasan tadi, misalnya kayak Caca nggak berguna, Caca dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kalau sampai dari 5 itu jadi berapa? 2 Bu. Jadi 2. Berarti udah kurang banyak ya, 4 kurangnya. Tinggal 1 lagi. Itu kira-kira apa sih yang mengganda Caca? Tinggal 1 lagi. Ya mungkin juga agak takut juga sih Bu, nanti nggak keterima di situ lagi Bu, organisasi kesenian itu kan tadi udah lumayan pede gitu loh Bu. Tapi tiba-tiba kepikiran juga keterima nggak ya, apakah sama lagi kayak gini kejadiannya atau gimana. Oke, berarti Caca masih kurang yakin sama diri Caca karena Caca sebelumnya sudah ditolak karena Caca udah yakin ya gitu ya. Oke, kira-kira nih Caca, kalau Caca tadi kan Caca bilang kalau kita mikirnya ini terus-terusan bikin jadi stres nih. Nah Caca kan nggak mau stres ya, kira-kira apa nih yang akan Caca lakuin ke depannya nih kira-kira biar kita tuh lebih yakin lagi, nggak ragu-ragu lagi sama diri Caca biar keterima nih di organisasi kesini. Ya mungkin Caca melakukan hal-hal kayak coba lagi kriteria yang disuruh itu benar-benar kayak harus perfect lagi Bu. Mungkin kemarin nggak diterima karena mungkin nggak sesuai kriteria atau masih kurang gitu. Sekarang
lebih dipaskan lagi gitu Bu. Dan juga setelah ini kan Caca sekarang kelas 11 Bu, untuk kelas 12 nanti kalau masih buka pendaftarannya Caca mau coba ulang lagi Bu mendaftar ke sana. Nah, itu udah bagus ya. Berarti kalian sudah tahu apa-apa aja langkah-langkah yang akan Caca lakukan ke depannya nih. Nah, Caca sudah coba cari tahu nih, kira-kira seni bernyanyi Caca tuh bagaimana? Misalnya kayak nadanya atau bagaimana? Sudah tahu? Sudah Bu, sudah. Sudah seperti apa tuh Caca? Ya kayak nyanyinya tuh ya nyanyi biasa santai-santai gitu loh Bu, kayak jangan terlalu memaksakan lagi gitu Bu. Sekarang mau nyoba dulu, terus kalau nggak keterima ya mungkin coba lagi gitu Bu, nggak langsung menyerah gitu Bu. Oke, berarti Caca mau lebih mencoba dan mencoba lagi ya, dan tidak pantang menyerah. Oke, Caca, Ibu sangat apresiasi sekali karena Caca sudah tahu nih apa yang akan kita lakukan. Berarti untuk kedepannya Caca lebih itu lagi, Caca ya, lebih perhatikan lagi kriterianya, dan Caca jangan lupa apa setelah saya nyanyi berarti latihan, ya kan, latihan. Siapa tahu nih, setahu Ibu kalau misalnya kalau ikut organisasi seni nanti apalagi bernyanyi ya, ikut nggak sih untuk bernyanyi kan? Nah, nanti Caca cobain untuk latihan terus ya Caca ya. Oke, berarti Caca jangan minder, jangan apa namanya, perasaannya itu kayak nggak yakin. Caca harus yakin karena Caca itu sudah berpotensi. Sebelum Caca lahir juga udah dikasih potensi kan sama Allah kan. Oke, jauh ini bagaimana Caca? Masih 2 atau sudah tinggal 1? Sudah satu. Sudah 1. Oke, dari awal sampai akhir tadi peran Caca yang galau mungkin, sekarang potongnya gimana? Udah lumayan tenang Bu, udah pikirannya udah fresh juga Bu. Udah pas juga. Oke, dari sepanjang kita ngobrol tadi nih sudah nggak terasa juga kan di penghujung kegiatan kita. Apa yang Caca dapat ambil dari kegiatan kita hari ini? Yang dapat saya ambil itu Cici tuh nggak boleh langsung ngejudge orang nggak suka sama Caca atau nggak suka sama apa yang Caca lakuin Bu. Terus dia juga harus lebih giat lagi gitu, kayak jangan langsung ngejudge diri sendiri kayak oh Caca ini gagal nih gitu. Jadi kalau gagal tuh bukan langsung nyerah, langsung ulang lagi sampai akhirnya bisa gitu Bu. Bagus ya Caca. Nah, berarti itu sudah luar biasa sekali Caca, peningkatannya nih, melihat dari awalnya tidak yakin menjadi yakin ya. Oke, itu udah bagus ya, terus mencoba, karena kalau kita tidak mencoba kita nggak tahu kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita tidak diterima itu belum tentu kita gagal ya Caca. Oke, nah semoga Ibu harap juga nih Caca bisa keterima di bidang yang Caca inginkan. Oke. Nah, Caca, dari cerita kita tadi itu Caca tadi bilang senang juga ya. Itu Ibu sangat terima kasih banyak karena dapat kesan positif. Mungkin ada pesan yang Caca ingin sampaikan ke Ibu atau bagaimana nih untuk konseling kita hari ini? Ya mungkin kesannya itu Caca kesannya dulu ya Bu ya. Boleh kesan juga. Kalau untuk kesan tuh Caca lumayan senang juga Bu, bisa berkonseling di sini, apalagi di luar ruangan ini tadi. Jadi kita merasa nggak pusing juga ngeliat kelas terus gitu. Kalau kesannya mungkin kita cari juga tempat yang lebih apa lagi Bu, biar terbuka juga pikirannya gitu. Oke, berarti itu Ibu sangat terima kasih banyak ya, pesan dan pesan itu sangat positif. Dan tadi di akhir tadi Caca bilang untuk kegiatan kita itu tempat lain lagi. Berarti Caca ada keinginan lagi nih untuk konseling sama Ibu atau bagaimana? Ya Bu, mungkin jika ada lagi nanti kayak ada yang mengganggu pikiran, Caca bakal balik lagi Bu ke sini gitu. Nah, Ibu sangat ini ya, sangat berlapang dada, dan Ibu sangat ingin juga Caca datang ke Ibu lagi. Dan Caca masih ada nomor Ibu ya, kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya hilang nih nomor Ibu, bisa langsung datang aja ke ruangan Ibu ya. Oke. Nah, alhamdulillah mungkin kita sudah selesai ya kegiatan kita hari ini, karena diawali dengan berdoa tadi ya.
kita akhir juga dengan alhamdulillah 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 kegiatan kita sudah selesai. Semoga Caca kedepannya bisa sukses lagi ya, terus Caca tidak pantang menyerah lagi, dan Caca bisa semangat lagi untuk kedepannya. Ya Caca. Iya sama-sama. Caca langsung pulang aja nih. Iya Bu, mau pulang aja langsung Bu. Gitu. Sama siapa sih pulang itu? Nanti dijemput Bu. Oh dijemput. Berarti hati-hati nanti. Iya Bu, makasih banyak Ya ya Bu. sama-sama. Ya sih ya Caca. Ya Bu, iya Bu. Iya.